Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah dosa menghancurkan masa depan. Dosa menghancurkan masa depan. 2 Samuel 13 ayat 2, hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Nah saudara, ini adalah kisah di mana Amnon adalah anak dari Raja Daud dan anak yang paling besar. Dia tergoda sama siapa? Sama adiknya sendiri yang tidak satu ibu. Ya, kita tahu pada saat itu raja-raja di Israel punya banyak istri. Nah, Amnon seneng sama Tamar. Tamar ini tidak satu ibu, satu bapak, tentu bapaknya Daud gitu ya. Hati Amnon sangat tergoda untuk berbuat noda. Dia sangat ingin memiliki Tamar, tetapi dengan cara yang tidak benar, melainkan dengan cara yang jahat. Amnon memperkosa adiknya yang tidak satu ibu itu, dan kecemaran itu akan mendatangkan celaka. Nah, kita lihat bahwa dosa itu mulai mengintai. Dosa itu dia mulai masuk dulu, memberi celah, memberi informasi, mulai ada dalam pikiran. Tetapi waktu dia dipupuk dengan cara apa, dia mulai bikin siasat, mulai dibuahi, dosa itu akan mulai dikerjakan. Jadi dosa pasti pertama ngintip. Setelah dosa ngintip, ini tinggal kita mau biarkan dia masuk dan berbuah, bahkan kita pupukin atau gimana. Nah, Amnon memupuk, dibiarkan dosa ini bertumbuh subur dengan apa? Strategi. Dia ngobrol gimana ya sama sahabatnya. Oh, caranya gini, suruh dia datang, pura-pura sakit aja kamu, nanti bilang sama papamu Raja Daud untuk dikasih makan, cuman mau disuapin sama dia. Bikin strategi. Setelah bikin strategi apa? Dosa dibuahi, ditangkap, diperkosa. Adiknya udah gak bisa berbuat apa-apa, padahal adiknya udah bilang gini, enggak, jangan, ngomong aja, pasti dikasih. Nah, padahal kalau ngomong baik-baik, dia pasti dikasih. Tetapi karena di sini hati udah jahat, karena dosa udah masuk dan dibuahi, celaka. Maka waktu dosa itu mulai dikerjakan, dosa mulai berbuah. Kita tidak bisa pungkiri, dosa itu sering masuk dalam pikiran, sering nyangkut gitu tiba-tiba. Tetapi waktu dosa itu mulai nyangkut untuk kita lakukan, kita segera usir. Jangan biarkan dia berbuah. Jangan kita buahi si dosa-dosa itu. Apalagi dipupukin, tumbuh subur, saudara. Bahkan berikutnya apa? Dosa itu tidak akan berhenti sampai di sana. Dosa akan terus berlanjut. Seharusnya setelah dia memperkosa, harusnya Amnon bertanggung jawab dah. Kalau dia bertanggung jawab, selesai. Ya, walaupun mungkin akan ada keributan, kericuhan, tetapi ya minimal dia bertanggung jawab. Tapi apa yang terjadi? Bukannya bertanggung jawab, malah ayat firman Tuhan berkata, justru Amnon jadi benci, malah mengusir dan gak mau lihat. Oh aduh, itu betul-betul bikin sakit hati adiknya Tamar. Dan saya yakin Tamar ini wanita yang sangat-sangat cantik. Kenapa? Karena Tamar ini adiknya Absalom. Absalom dicatat oleh Alkitab adalah laki-laki yang sangat ganteng, luar biasa. Saudara lihat artis luar negeri yang mungkin paling ganteng, ini lebih ganteng dari itu pasti, saudara. 1000%. Apalagi adiknya perempuan, oh pasti cantik. Kenapa? Karena dosa sudah mulai masuk. Apa yang membuat tiba-tiba rasa benci muncul? Dosa. Karena di mana ada kebenaran, di sana pasti kasih akan muncul. Tetapi kalau ada kebencian, itu pasti ada dosa. Gak mungkin orang penuh dengan kasih, tapi isinya penuh dengan benci. Gak mungkin orang penuh dengan kebenaran, hidupnya benci orang, kan gak mungkin. Kenapa? Dosa yang masuk, dia udah berbuah. Nah, saudara, kita lihat ya, 2 Samuel 3:2. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki, anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Yizril. Amnon ini harusnya bakal raja, menggantikan Daud. Karena di mana-mana anak sulung yang akan menggantikan posisi raja, calon raja. Tapi waktu dosa yang mengintainya, dia tidak mau tahan, dibuahi oleh dirinya. Dosa merusak masa depan hidupnya. Dan Alkitab mencatat bagaimana akhirnya
dari konflik pemerkosaan, Amnon dibunuh oleh Absalom, kakak kandung Tamar. Dan Amnon sang calon pewaris mahkota hanyalah tinggal nama, dan matinya mengenaskan. Lihat bagaimana seseorang yang mengizinkan dosa masuk dan mengkonsum dirinya, membakar, menghanguskan dirinya, ujungnya apa? Maut. Sebab dosa ujungnya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dosa yang dibiarkan akan menghancurkan masa depan hidup kita. Yuk, ini waktu yang tepat. Kalau tiba-tiba saudara teringat sesuatu dosa yang Tuhan ingatkan, Roh Kudus mulai ngomong, yuk beresin. Jangan bilang, tapi saya nggak kuat, tapi saya nggak mampu. Jangan. Percayalah, lebih baik kita beresin hari ini daripada besok lusa masa depan kita hancur. Kita tinggal pilih. Selesaikan hari ini, minta ampun di hadapan Tuhan, ambil komitmen berhenti, putuskan semua dosa-dosa kita. Ambil keputusan hari ini. Tapi nggak mampu, saya ngerti. Namanya hidup dalam daging, saudara. Jadi gimana? Minta Tuhan berikan kita kekuatan. Tetapi pada dasarnya kita harus rela, kita harus mau keluar dari dosa. Jangan tinggal di dalam dosa. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur, mengingatkan setiap kami bahwa ada dosa-dosa yang mungkin mengintai hidup kami, dan kami tidak mau membiarkan celah itu masuk. Kami nggak mau membiarkan dosa-dosa itu mulai berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan. Roh Kudus, tolong kami. Engkaulah roh penolong, roh yang lemah lembut. Tolong kami, Tuhan, untuk kami boleh keluar dari semua dosa-dosa yang nggak benar ini. Tuhan, biar kami sungguh-sungguh kembali sama Tuhan. Kekuatan, penyertaan Tuhan yang menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan berkati. Dan kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.